Reok Ponorogo ini sebenarnya punya Indonesia, bukan milik negara lain, bukan milik negara tetangga kita, tapi miliknya Indonesia, bukan milik Malaysia. Maka dari itu kalau Anda punya kesenian, bangkitkan. Karena kita ini darah dari wong seni. Ingat, wong Jawa kudu iso jawani. Darah kita, darah Anda semuanya berawal dari seni. Reok Ponorogo ini tercipta atas penciptanya yaitu Klono Sewandono. Tercipta atas permintaan satu dewi, satu wong wedok sing ayu rupawan, yaitu Dewi Songgo Langit. Dewi Songgo Langit aslinya dari kerajaan mana, Pak? Dewi Songgo Langit aslinya dari kerajaan Kadiren, bukan Kediri, tapi Kediren dulunya. Sekarang jadi nama Kediri. Dia minta satu kesenian yang unik dan langka. Dalam dilamarnya dia dijadikan yaitu istri. Sedangkan para pelamar pun bukan satu aja, bukan Klono Sewandono aja, tapi banyak sekali raja-raja sing gandrung karo Dewi Songgo Langit. Contohnya Klono Sewandono dan juga yaitu Prabu Singobarong, dan juga Prabu Celeng Srenggi, dan juga namanya Prabu Nogo Sasongko. Semuanya kesenian itu jadi satu dalam perebutan namanya Dewi Songgo Langit. Dewi Songgo Langit tidak mau menolak begitu saja. Dia ngajeni wong lanang, senajan dia wong wedok, tapi diajeni kabeh prabu-prabu. Siapa yang sanggup menciptakan kesenian yang berawal dari bambu, hewan, dan besi akan dijadikan namanya pendamping hidup. Akhirnya diadakan sayembara dan diadakan anuragan tanding seni. Bukan anuragan tanding jotos-jotosan, tapi seni yang ditampilkan. Akhirnya terciptanya Reok Ponorogo, jaranan, kepangan, apalagi itu jaran kor, apalagi semuanya itu kesenian yang diminta dari Dewi Songgo Langit. Akhirnya yang jadi pemenang yaitu Klono Sewandono. Klono Sewandono dari lereng Tengger, Bukit Mengker, Kerajaan Bantarangan Ponorogo, menciptakan kesenian yang berawal yaitu dari hewan, burung, besi, dan bambu. Sedangkan kenapa, Pak? Itu kepala reok kok namanya macan. Sedangkan kenapa, Pak? Itu kepala reok macan dan di atasnya ada merak. Itu bukan sembarang-sembarang dari reok, itu sejarahnya ada. Kepala macan itu bukan kepala macan sembarangan. Itu kepala dari Prabu Singobarong. Prabu Singobarong asalnya dari Lodoyo, Kerajaan Lodoyo, Blitar. Prabu Singobarong namanya. Dia mempunyai sifat adikang, adigung, adikuno, sokal, jumowo, gede karep. Ini contohnya Singobarong. Berkepala harimau, berbadan manusia, namanya Prabu Singobarong. Dipenggal begitu saja, dijadikan namanya kepala reok Ponorogo. Sedangkan merak itu siapa, Pak, sebenarnya? Yaitu sebenarnya dari Patih Singobarong. Kenapa? Karena rabunya dipotong, dipenggal gulune, akhirnya sang patih meminta agar dijadikan satu, namanya dia jasadnya bersama prabunya. Keluarlah Sabdo Pandito Ratu dari Klono Sewandono dibantu Bro Wijoyo Sunan Lawu kelima, namanya Bro Wijoyo. Sabdonya keluar, jadilah menempel dengan namanya Reok Ponorogo. Sedangkan siapa, Pak? Sunan Lawu. Sunan Lawu adalah raja di raja yang punya nama nomor wahid di dunia, yaitu Sunan Bro Wijoyo kelima. Nama mudanya Onggo Wijoyo. Kerajaannya yaitu Mojopahit.
Nah, itulah sejarah sedikit banyak tentang Sunan Lawu yang namanya Klono Sewandono. Biar adik-adik saya tahu semua sejarah Reog Ponorogo. Nanti warok Bujangganung Jalilan ada sejarahnya masing-masing. Tak oncei ben para adik-adik saya tahu sejarah reog dan kesenian Indonesia. Ya. Orangnya hitam.